kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama hadir seperti biasa di Majelis Madani ini. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada teladan yang paling terbaik dalam kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat kegigihan dan ketekunan perjuangannya kita sampai detik hari ini bisa hidup dalam risalah al-Islam. Jamaah Majelis Madani yang dimuliakan oleh Allah, tentunya yang ada di ruangan Zoom ini dan juga di channel YouTube Majelis Madani, berbahagia sekali tentunya pada malam hari ini saya Muhammad Ersyad Mutakin bisa membersamai ibu, bapak, serta akang teteh semuanya untuk tiada lain tiada bukan kita sama-sama menggali, memperluas cakrawala keilmuan al-Islam kita. Tentunya dalam rangka menghasilkan kehadiran output yang sifatnya membaguskan kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Ini merupakan malam yang baik bagi kita semuanya, karena insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menggali, mengkaji, dan mengaji bersama dengan Ustadz Dondi Tan yang alhamdulillah beliau di Majelis Madani ini merupakan yang kedua kalinya. Banyak hal yang akan beliau sampaikan berkenaan dengan informasi, keilmuan, hikmah, nasihat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kesemua itu bisa menguatkan eksistensi dan esensi kita sebagai Muslim, sehingga kita semakin matang, semakin mantap, dan tiada lain kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Majelis Madani yang dimuliakan oleh Allah, namun sebelum kita masuk ke Ustadz Donditan, kita akan sama-sama mendengarkan kajian pengantar yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dudi Mutakin. Waktu dan ruangan Zoom di Haturanan Ayahanda Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat jamaah Majelis Madani rahimakumullah. Insyaallah setelah diminta, tadinya pengen minggu kemarin Kodondi ini kita undang Kang Ersyad. Kodondi ini nggak mau disebut Ustadz, cina Koko. Koko itu kakak kita semua ya. Dipilancek ya, dikakakkan oleh semua. Insyaallah. Jadi judulnya menantang. Nasrani yang sekarang itu agama ciptaan siapa? Itu kok yang saya sering kedepankan dalam berbagai diskusi ketika saya kuliah. Bahwa Kristen sekarang beda dengan Kristen zaman Isa. Jadi kalau disebut Muslim boleh nikah dengan ahli kitab, itu bukan dengan Kristen yang sekarang. Itu pikiran saya waktu itu. Nah, nanti wawasan akan disampaikan oleh Kodondi. Dan Insya Allah, sebab yang sekarang itu kitabnya beda, bukan Injil. Ini dalam pikiran saya. Kemudian nabinya juga bukan Isa, kan itu, tapi Paulus mungkin atau siapalah. Wallahu alam. Yang jelas tetap Muslim harus berpasangan dengan Muslimah.
tidak dengan yang lain. Sebab sekarang yang namanya agama samawi itu hanya Islam. Ini pikiran saya. Wallahu alam. Dan kok di majelis kita ini dari sejak awal hadirnya ada beberapa teman yang non Islam juga ikut hadir. Ikut hadir, kita tidak batasi kok, di kontak saya juga banyak yang lain, jadi bebas aja, saya sebar merdeka aja ya kepada banyak kontak, sehingga mungkin juga ada yang tergelitik untuk hadir. Dan memang setiap Sabtunya juga selalu aja ada hadir teman-teman yang bukan Muslim seperti itu. Nah, kemudian entah dari sisi sudut pandang seperti apa, tapi yang jelas mungkin ini adalah, kalau salah saya salah, kalau benar mungkin ini pembenaran yang disampaikan oleh Kodoni dengan atas pemikiran yang dari dulu saya selalu dimarah sama dosen. Tetap Nasrani yang sekarang, Yahudi yang sekarang tuh agama samawi gitu. Tapi kan beda kitabnya kan itu ya. Itu pikiran saya. Wallahu alam, nanti dengan pengalaman keagamaan yang dimiliki oleh Koko bisa memberikan kepada kita pencerahan. Yang jelas kenapa saya sangat suka sekali ketika Koko mau diajak hadir di sini. Karena sementara ini kita berpandangan dengan mata kacamata kuda. Hanya agama kita saja, akhlak saja, ya, terus ibadah dan seterusnya. Kita tidak melihat bahwa kalau suatu saat ada teman-teman dari agama lain ngajak, kan kalau 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 agama lain itu ngajak pindah ke agama mereka itu adalah kewajiban. Kalau kita kan Muslim, la ikraha fid din. Tidak boleh maksa orang untuk pindah ke agama Islam. Nanti juga datang hidayahnya kan itu ya. Seperti itu. Kalau kita dilarang memaksa orang untuk pindah ke Islam, kalau mereka ada kewajiban, bahkan dapat hadiah itu memindahkan orang ke agama mereka. Seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas khawatir nanti ada anak kita, cucu kita, dan kita bertanya kepada kita, terus kita tidak bisa menjelaskan. Jadi saya bersyukur sekali kau bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mangga Ustadz Irsyad, kita persilahkan Kodoni saja. Baik, atur nuhun jazakallah khairan kasiron kepada Ayahanda Ustaz Dudi Mutakin, Bapak Ibu jamaah Majelis Madani semuanya, dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu santri-santri yang lagi nonton bareng di Madrasah Karya Madani. Mudah-mudahan sehat selalu dan khusyuk ini kita mendengarkan Koh Dondi. Kalau dalam kampus itu ada ilmu perbandingan agama ya, mendalami banyak agama gitu. Tentunya dalam konteks keilmuan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat biasa-biasa saja dan harus kita dalami sebagai bentuk refleksi dan perenungan kita. Baik, Koh Dondi, saya tidak akan berlama-lama. Saya persilahkan waktu dan ruangan Zoom kepada Koh Dondi. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya senang sekali pada hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di dalam majelis Madani. Saya tadi cukup cukup terkesima ya. Ustadz Dudi sama Ustadz Irsyad kok mirip banget ya. Oh ternyata ayah anak, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya bisa membayangkan betapa bangganya ya Ustadz Dudi Mutakin punya anak seperti Ustadz Irsyad ya, Masya Allah. Baik, tadi oh ya, suara saya bisa didengar cukup jelas, Ustadz? Sangat jelas, clear. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Soalnya admin saya Melisa juga ikut di room ini, Ustadz, katanya suara saya kecil katanya. Enggak ya, cukup ya. Baik, Cukup besar. saya Bagus. tadi saya tadi mendengar Ustadz Dudi
memberikan tema atau judul, apakah Nasrani yang sekarang ini sama dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Mungkin judulnya eh, perlu sedikit sedikit lah ya, saya koreksi sedikit ya Ustadz ya, mohon izin ya. Kadang-kadang kita bingung, Nasrani itu Kristen atau bukan gitu ya, atau Hmm. Kristen itu Nasrani atau bukan gitu ya. Eh, di dalam Quran kita hanya menemukan istilah Nasrani. Di Quran kita tidak membaca ada istilah Kristen ya. Ini topiknya kok qadarullah bisa sama persis dengan kajian pada subuh tadi pagi di Masjid Al-Uquwah Karawaci Tangerang. Masya Allah. Nah, jadi yang saya ketahui di Quran memang tidak ada kata Kristen. Kenapa? Karena memang kata Kristen bukan dalam ranah bahasa Arab. Ya, itu pertama ya. Kristen berasal dari kata Kristus, yang mana Kristus itu adalah artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi itu dalam konteks di dalam aslinya atau konteks asalnya dari bangsa Yahudi itu adalah orang-orang yang diurapi. Ini maksudnya diurapi ini secara harfiah ya, di kepalanya dengan minyak tertentu ya, minyaknya cukup mahal. Yang di dalam bahasa Yahudi sendiri mereka sebut dengan istilah Mesias. Mesias bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, Christos bahasa Yunaninya, Christ bahasa Inggrisnya, Kristus bahasa Indonesianya. Istilah Kristen diambil dari Kristus. Kristus yaitu gelar daripada yang disebut dengan Yesus Kristus ya. Yesus diberi gelar Kristus di dalam Kristen. Di dalam Islam, Kristus itu artinya Al-Masih. Nah, di dalam Quran kita tidak pernah membaca ada kata Kristen. Kalaupun memang yang disebut dengan Kristen itu adalah disebut pengikut Yesus, maka kita akan membaca mungkin mungkin Al-Masihiyin gitu ya. Mungkin ya mendekatinya ya. Tetapi di Quran selalu disebutkan yang dimaksud dengan pengikut Yesus itu adalah Nasrani, atau kita juga membaca Nasoro. Nasrani sendiri diambil dari kata Nazaret ya, dari kota yang dianggap tempat lahir, bukan lahir, tumbuh besarnya Nabi Isa alaihissalam. Nazaret letaknya di tanah Palestina bagian utara, yang di daerah itu kebanyakan orang Israel itu berbicara dalam bahasa Aramaik. Jadi ketika kita mengenal kata Nasrani yang sekarang ini, itu sama nggak dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam masih berdakwah di muka bumi ini ya. Boleh kita pahami bahwa yang disebut dengan Nasrani asalnya itu memang pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Orang-orang yang disebut dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu memang orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ajaran Nabi Isa alaihissalam tentu saja di dalam Quran konteksnya adalah ajaran Islam. Ajaran yang mengharuskan seseorang, setiap orang untuk berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Kalau kita bandingkan dengan kitab saudara-saudara kita yang Kristen, kata Nasrani sendiri di dalam kitab mereka itu malah dianggap sebagai sebuah sekte khusus ya, yang berasal dari kota Nazaret. Di kalangan Kristen, kata Nasrani itu dibedakan dengan Kristen ya, Nasrani dan Kristen jadi dibedakan. Kalau sebutan Kristen itu adalah sebutan untuk tokoh sentral di dalam agama Kristen, yaitu Paulus dan Barnabas serta para pengikutnya yang sudah tinggal di kota Antioquia selama setahun. Mereka itulah yang pertama kali disebut dengan Kristen. Jadi kalau kita mau bandingkan Nasrani dalam perspektifnya Islam dan Nasrani dalam perspektifnya Kristen, ini juga ada sedikit berbeda. Jadi kalau Nasrani dalam perspektif Islam itu memang benar-benar pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti ajarannya, termasuk juga yang kita kenal dengan sebutan Hawariyun,
yang mana mereka juga mengaku sebagai pembela agama Allah SWT, dan mereka menyebut diri mereka sebagai Muslim. Ya, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Jadi, ketika kita berbicara misalnya dengan pihak di luar Islam dengan kata-kata Nasrani, memang pengertian mereka sedikit berbeda dengan apa yang kita pahami. Namun, kelompok yang sama ini, yang Nasrani ini, setelah peninggalan Nabi SAW, ini terjadi penyimpangan. Maka ketika kita membaca di Quran, surat At-Taubah ayat 30, yang dikatakan bahwa kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Nah, itu yang terjadi sesudah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka itu ketika beralih zaman, yang disebut dengan akidah Nasrani yang sudah menyimpang itu kita bisa samakan dengan sebutan Kristen, gitu ya. Karena akidah mereka ternyata sama. Jadi kita harus bedakan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan Nasrani setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu di ruangan yang mulia ini, sehingga jangan kita kadang-kadang bingung ya dengan istilah Nasrani untuk konteks Islam, Nasrani dalam konteks Kristen, itu memang sedikit berbeda. Kita juga sering membaca mungkin di spanduk atau di flyer atau di baliho ada kata-kata Nasrani. Nah, kemungkinan besar itu yang menulis adalah memang dari kalangan Islam. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah Nasrani yang sekarang itu sama dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam, saya bisa katakan secara akidah sudah berbeda, gitu ya. Nah, kalau yang secara akademis, yang disebut dengan Nasrani atau Nazarin, gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah masih merupakan kelompok dari kalangan orang Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka hanya menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai pemimpin rohani, ya, sebagai nabi. Mereka juga masih mengikuti hukum Taurat, di mana tidak boleh makan babi, harus sunat dan sebagainya. Maka itu yang disebut dengan kelompok Nazarin, atau ada lagi kelompok yang semacamnya disebut dengan Ebionites. Itu adalah kelompok-kelompok kecil yang sudah punah saat ini, ya. Yang ada sekarang adalah yang punya akidah sama dengan kalangan Kristen. Walaupun di dalam kekristenan sendiri, akidahnya juga masih terbagi menjadi 3 kelompok besar. 3 kelompok besar tersebut adalah kelompok yang pertama disebut dengan Trinitarian. Trinitarian adalah kelompok Kristen yang punya akidah bahwa Tuhan mereka adalah Esa, namun bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kelompok yang kedua disebut sebagai Kristen Unitarian, yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanyalah sebagai ciptaan. Mereka percaya Yesus pernah tidak ada, dan mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kelompok Kristen yang ketiga disebut sebagai Kristen kelompok oneness. Oneness artinya kesatuan. Yang kelompok Kristen oneness ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Mereka mempercayai hanya satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitarian. Sebenarnya 2 kelompok ini, yang oneness dan Trinitarian, ini sudah dibantah konsep ketuhanannya oleh Quran, di Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Ya, di mana yang di ayat 72 dikatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Di ayat 73 dikatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Nah, jadi konsep ketuhanan kekristenan yang ada 3 kelompok ini, yang 2 sudah dibantah. Yang satu di tengah Unitarian memang tidak dibantah secara spesifik karena mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Dari situ kita sebenarnya sudah bisa memperhatikan bahwa
kita mau sebut Nasrani atau mau sebut Kristen, secara akidah mereka sama. Ya, jadi kita tidak bisa samakan yang kita sebut Nasrani pada zaman sekarang dengan kelompok Nasrani yang pada zaman Nabi Isa alaihissalam masih berdakwah. Itu pandangan yang singkat ya menurut saya ya dari saya ya. Nah, kalau kita beralih ke masalah yang di Indonesia sebenarnya banyak terjadi, yang mana kita mengetahui banyak masyarakat Indonesia sendiri menikah beda agama. Nah, ini juga penting buat kita ya, karena saya banyak menemui tamu ya, atau tamu banyak datang ke tempat saya yang orang tuanya nikah beda agama, atau bahkan yang datang ke saya pasangan yang nikah beda agama, yang mana masih ada pemahaman bahkan di kalangan Islam sendiri yang mengatakan bahwa orang Islam masih boleh menikahi orang Kristen. Ya. Pandangan ini didasarkan bahwa memang ada ayat yang mengatakan bahwa Muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Berarti kalau begitu kan timbul pertanyaan, apakah yang disebut dengan Kristen pada saat ini itu bisa disebut sebagai ahli kitab? Tentu saja kita harus kembali lagi kepada ya apa yang disebut dengan ahli kitab tersebut ya. Di dalam Quran kita selalu memahami bahwa yang disebut dengan kelompok ahli kitab itu spesifik ya, bangsa tertentu, kaum tertentu, yaitu Bani Israel. Jadi ketika kita bicara ahli kitab, mereka adalah kelompok atau bangsa atau bani yang memang pernah diberikan kitab. Dalam konteks Quran, kitab yang diberikan kepada kaum ini juga spesifik, yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang Kristen yang sekarang bisa disamakan dengan ahli kitab yang ada di dalam Quran? Memang masih ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang hal ini, apakah Kristen ini masih disebut ahli kitab atau tidak. Tetapi kalau yang saya pahami ya, yang saya ikuti artinya dalam ranah kristologi yang dilihat dengan kacamata Islam, saya bisa mengatakan bahwa Kristen yang kita kenal sekarang ini bukanlah ahli kitab yang dimaksud oleh Quran. Ya. Pertama, kenapa? Karena Kristen yang sekarang ini bisa dikatakan bukan merupakan Bani Israel yang dimaksud oleh Quran. Artinya Kristen yang sekarang tidak punya nasab sampai ke Bani Israel. Ya. Karena tidak punya nasab sebagai Bani Israel, maka kita tidak bisa menyebut mereka sebagai ahli kitab. Ya. Kekristenan yang boleh dikatakan sekarang kita ketahui di seluruh dunia dalam kacamata Islam, ya ini dalam kacamata Islam. Mereka bukanlah kelompok atau bangsa yang menerima kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam secara spesifik menerima kitab Injil hanya untuk Bani Israel dan pada zaman itu. Ya. Kata-kata yang disebut dengan kitab di dalam konteks Quran pun itu juga bukan berupa semacam ini, bukan harus berbentuk semacam buku seperti ini. Ya, tentu saja kita semua sama-sama tahu bahwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam belum ada buku seperti ini. Ya, yang ada pada mereka mungkin hanya berupa gulungan-gulungan. Kata kitab sendiri di dalam Quran yang menyebut ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu sebenarnya memiliki lebih dari satu arti. Pertama, selain daripada kitab bisa berarti wahyu yang dituliskan, yang kedua, kata kitab ternyata bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam juga tentu saja belum ada buku seperti ini. Ya. Maka itu yang disebut dengan kitab itu tidak harus berbentuk buku. Tapi kalau konteksnya sebuah kitab yang diturunkan oleh kaum tertentu, itu bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, dan aturan dari Allah SWT. Jadi, kalau kita sekarang memandang Kristen menyebut kitab mereka sebagai kitab Injil, itu adalah hak
teman-teman kita yang Kristen. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita jangan menyebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Karena yang kita tahu di dalam Quran, yang disebut dengan Injil itu satu, tunggal, ya. Hanya satu yang diterima oleh Nabi SAW dari Allah SWT hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ini yang harus kita pegang sebagai umat Islam, memandang atau mengetahui atau menganggap yang disebut dengan Injil itu hanya wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, ya, untuk Bani Israel. Kalau teman-teman Kristen menggunakan istilah Injil di dalam kitab mereka, kita jangan ikut-ikutan menyebut kitab mereka sebagai kitab Injil. Nah, itu maksud saya, gitu ya. Begitu juga dengan kitabnya orang Yahudi, yang orang Yahudi mungkin sebut Taurat atau Tanakh dan sebagainya, itu juga bukan merupakan yang dimaksud oleh Quran, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Secara akademisi, yang disebut dengan Bible-nya orang Yahudi atau Bible-nya orang Kristen, itu tidak ditulis langsung oleh nabi-nabi yang bersangkutan. Juga tidak ditulis oleh pengikut-pengikut nabi yang bersangkutan. Jadi yang menulis kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi, yang menulis kitab apa namanya, Bible punya Kristen, itu bisa dikatakan adalah memang orang-orang generasi setelah Nabi itu tidak ada, gitu ya. Bahkan kalau kitab Tanakh yang kita tahu disusunnya saja baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup pada abad ke-15, 14 sebelum Masehi, berjarak kurang lebih 1000 tahun. Sedangkan kitab Kristen yang sekarang juga menurut pandangan akademis itu juga bukan ditulis oleh orang-orang yang merupakan saksi mata langsung dan bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya, hal ini sudah hampir menjadi konsensus hampir semua ahli-ahli perjanjian baru di seluruh dunia. Saya melanjutkan subtopik sebelumnya bahwa kalau begitu, apakah umat Islam itu boleh menikahi saudara-saudara yang Kristen? Ya, ini sangat penting karena ketika kita mengetahui kalangan Kristen yang sekarang ini secara akidah, secara nasab, secara konteks bukan yang disebut dengan ahli kitab di dalam Quran, maka kita tidak seharusnya menikahi mereka atau membiarkan atau mengizinkan anak-anak kita untuk menikahi dari kalangan mereka. Itu dilihat dari sisi kacamata Islam. Kalau kita melihat dari sisi-sisi agama-agama yang lain, termasuk Kristen itu sendiri, kita mau sebut Kristen Protestan, Kristen Katolik, ataupun Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama, saya pastikan semua agama yang diakui di negara Republik Indonesia, keenam-enamnya semuanya melarang nikah beda agama. Ya, Hindu, Buddha, Konghucu kita nggak usah bicarakan. Kita bicarakan dari kalangan Kristen dan Katolik, karena ini memang yang paling banyak terjadi. Di dalam kitabnya Kristen sendiri, baik Katolik maupun Protestan, mereka sama-sama juga melarang nikah beda agama. Bahkan bukan hanya menikah. Saya akan bacakan ayatnya dan kemudian saya akan bacakan tafsirnya. Ya, izin untuk share. Ya, saya membuka situs namanya alkitabsabda.org. Saya akan langsung buka di sini supaya Bapak Ibu yang ada di room ini bisa sama-sama melihat ya. Kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Nah, kita bisa baca di sini yang di sebelah kanan tengah ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, di sebelah mouse saya kelihatan ya, mouse ya. Apa namanya?
pointer saya kelihatan ya. Di sini yang kita baca adalah dari sisi versi paralel yang kita baca dari beberapa versi. Ini ada terjemahan baru, AYT, TL, BIS, TSI, MLT, dan sebagainya. Ini adalah ayat-ayat dari berbagai versi Bible yang kalangan Kristen miliki. Di sebelah kanan versi paralel ini, di sebelah kanan ini ada tafsiran atau catatan. Kita bisa klik di sini. Nah, ya. Kita lihat di sini ada tafsir beberapa kalangan, yaitu ada Full Life, Matthew Henry, SH, Atli, Galila, Bis, dan sebagainya. Kita lihat dari versi yang Full Life. Saya bacakan sedikit. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Referensinya 2 Korintus 6, 14-16. Saya bacakan di bawahnya. Karena itu, orang percaya atau orang Kristen jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya atau orang yang di luar Kristen. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Mohon Bapak Ibu perhatikan kalimat yang akan saya bacakan di sini. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, ya, dan persahabatan karib. Jadi konteks ayat itu ditafsirkan oleh kalangan mereka sendiri. Ini adalah larangan bagi orang Kristen tidak hanya menikah, bermitra dalam dunia usaha saja tidak boleh. Bergabung dalam golongan rahasia saja dengan orang tidak percaya tidak boleh. Boro-boro menikah, kencan saja nggak boleh. Menikah, nggak apalagi. Persahabatan karib pun tidak boleh. Gitu ya. Jadi, hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Nah, dengan kita membaca sendiri dari tafsir ini, jelas-jelas bahwa kalangan Kristen dan kalangan Katolik melarang nikah beda agama secara kitab, ya, atau secara hukum di dalam kitab mereka. Tapi kalangan Kristen Protestan dan Katolik secara manajemennya atau manajemen gerejanya ternyata membolehkan. Nah, jadi mereka membolehkan bukan berdasarkan kitab mereka, tapi berdasarkan manajemen gerejanya. Ya, di kalangan Katolik atau Protestan, ketika ada jemaatnya yang mau menikah dengan orang yang beda keyakinan, mereka masih bisa berikan yang namanya apa? Dispensasi. Dispensasi tersebut adalah berupa surat pernyataan bagi pasangan yang mau menikah ini, ya. Dinyatakan atau mereka harus menandatangani surat di atas materai bahwa yang Katolik atau yang Protestan harus tetap Katolik atau Protestan. Anak-anak yang dilahirkan daripada pernikahan ini nanti harus masuk ke dalam agama Katolik atau agama Protestan. Itu yang disebut dengan dispensasi oleh manajemen gereja. Ya, ini yang terjadi. Yang cukup harus kita prihatin bahwa di Indonesia ternyata malah ada dari kalangan Islam yang memfasilitasi nikah beda agama. Nah, tentu saja kita tahu bahwa kalangan ini boleh dikatakan mereka adalah yang disebut dengan kalangan Islam liberal, ya. Saya juga pernah didatangi oleh sepasang suami istri, yang mana istrinya Muslim, suaminya Kristen Advent. Saya tanya, dulu Bapak bagaimana caranya menikah dengan ibu? Mereka ternyata dinikahkan oleh sebuah lembaga, tapi lembaga ini hanya mencatat pernikahan mereka dan tidak sampai kepada negara atau tidak dicatatkan di catatan sipil, ya. Kalau sesama Islam menikah di kantor urusan agama, kalau Kristen menikah dicatatkan di catatan sipil. Kalau orang Islam mau bercerai, mengurusnya di
pengadilan agama. Tapi kalau Kristen dan yang lain-lain mengurusnya di pengadilan negeri, ya. Jadi pernikahan orang yang nikah beda agama yang difasilitasi oleh lembaga tertentu yang mengaku malah dari kalangan Islam, pernikahan mereka tidak tercatat sampai ke catatan sipil. Ini yang terjadi, gitu ya. Atau banyak juga yang terjadi begini. Misalnya, pihak suami dari Kristen, pihak istri dari Islam. Mereka menikah, tetapi menikahnya dengan cara Islam. Sang calon suami boleh dikatakan berpura-pura masuk Islam, kemudian menikah. Setelah menikah, mungkin selang sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, mereka kembali ke agama lamanya. Bahkan malah ada yang menarik pasangannya atau istrinya atau suaminya untuk masuk agama mereka. Itu yang sering terjadi juga, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak hanya agama Islam yang melarang nikah beda agama, tetapi juga agama-agama lain. Namun masih ada praktek-praktek, satu dispensasi, kedua nikah tetap beda agama, namun tidak tercatat di negara. Ini yang bisa dikatakan merugikan kaum wanita, ya, dan juga dari keturunan mereka, karena secara negara tidak tercatat, maka itu hak mereka sebagai warga negara atas 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 pernikahan orang tuanya juga tidak tercukupi, gitu ya. Ini yang saya bisa sampaikan dalam hal apakah Nasrani sekarang itu sama dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan juga topik yang kedua tentang nikah beda agama. Nikah beda agama ini mungkin ya banyak orang Indonesia melakukan karena mereka memang satu mungkin kurang mengetahui atau mempelajari agamanya sendiri, baik kalangan Islam maupun agama lain. Namun juga ada yang memfasilitasi dari kalangan-kalangan liberal yang boleh dikatakan mereka mengeluarkan apa ya namanya, kebijakan atau apa di luar daripada kesepakatan ulama-ulama Islam, gitu ya. Nah, kemudian saya mungkin ingin sedikit kembali kepada masalah tadi tentang Nasrani. Kita mungkin sering berpikir bahwa Nasrani itu harusnya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Betul, kalau di dalam Quran memang Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Namun dalam zaman sekarang, ketika akidah mereka sudah berubah dengan Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu kita tidak boleh lagi anggap bahwa mereka adalah apa namanya, sama dengan Nasrani pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Walaupun di dalam Quran sendiri juga ada sempat mengatakan bahwa orang yang terdekat dengan Islam malah kaum Nasrani. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena dianggapnya dari kalangan mereka adalah yang mengajarkan kasih, gitu ya. Namun seperti tadi Ustadz Dudi mengatakan bahwa dari kalangan mereka sendiri itu memang diwajibkan oleh kitab mereka sendiri untuk mencari jiwa, istilahnya ya, dalam tanda kutip mencari jiwa, yang mana prakteknya adalah mengajak orang di luar agama Kristen untuk masuk agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada di dalam surat Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan bahwa ada sebuah kalimat yang dianggap sebagai perintah langsung dari Yesus yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalimat itu atau ayat itu yang digunakan oleh kalangan Kristen dianggap sebagai amanat agung, ya, amanat agung untuk apa? Untuk mencari jiwa di luar Kristen untuk diajak masuk dalam Kristen. Kalau tadi seperti Ustadz Dudi katakan bahwa di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Di dalam Islam kita juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Di kalangan Kristen mereka menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, di mana setiap warga negara diberi hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
sebagai landasan kedua mereka untuk mencari jiwa untuk diajak masuk ke dalam Kristen. Dengan alasan bahwa setiap warga negara bebas untuk memilih agamanya, mereka tetap mencoba mencari orang-orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Dan mereka terang-terangan menolak produk hukum dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 1979, yang mengatur tentang pensiaran agama di negara Republik Indonesia. Di dalam keputusan bersama tersebut, bab 3 pasal 4 menyatakan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang ataupun kelompok orang yang sudah beragama. Ya, cara-caranya juga disebutkan. Misalnya ada kegiatan door to door misalnya, ya ketuk-ketuk pintu rumah orang yang sudah beragama, kemudian mereka membagikan brosur, pamflet atau barang cetakan atau buku yang tujuannya untuk mengajak orang yang sudah beragama itu untuk masuk agama mereka. Bisa juga nanti ada berbentuk bantuan dalam bencana alam yang juga ujung-ujungnya mengajak orang masuk agama mereka. Hal-hal tersebut sudah diatur dalam keputusan bersama tersebut. Itu yang tidak diindahkan oleh teman-teman kita dari Kristen, walaupun tidak semua ya, tidak semua kalangan Kristen melanggar aturan tersebut. Tetapi ketika mereka melakukan misi mereka, aturan tersebut dianggap tidak ada. Karena ketika aturan tersebut dulu sebelum dikeluarkan pun, pihak yang sangat menentang untuk adanya keputusan bersama ini adalah pihak Kristen saja. Ya, jadi dengan poin-poin yang sudah tadi kita bahas, kita harus lebih berhati-hati. Berhati-hati di dalam menjaga iman kita, berhati-hati di dalam membentengi akidah kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita, ataupun untuk saudara kita, untuk handetolan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Dan juga kita tidak mudah atau tidak mau menikah beda agama. Selain daripada aturan agama-agama tersebut, negara Republik Indonesia pun juga punya produk hukum namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur pernikahan beda agama juga dilarang, ya. Jadi dari sisi pemerintah nikah beda agama dilarang, dari sisi agama keenam agama yang di Indonesia pun melarang nikah beda agama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa perbanyak sesi tanya jawab gitu, Ustadz Udin ya, supaya nanti lebih banyak peserta yang bisa tanya jawab dan bisa kita jawab gitu ya mungkin ya. Ustadz Irsyad, saya Siap. kembalikan. Nanti kita bisa Baik, kembangkan pada sesi tanya jawab. Tafadhol. baik. Jazakallah khairan kasiron kok Don Ditan atas tausiah atau ilmu yang telah disampaikan. Ini ada Ustadz Pak Hari Adhari sudah mengacungkan tangan langsung ini kok. Kayaknya sudah menyimpan banyak pertanyaan. Dipersilahkan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kododi dan Waalaikumsalam. saya sering melihat di YouTube Pak Kodanitan ngasih ceramah dan diskusi tentang masalah ketuhanan atau tentang kristenisasi gitu. Jadi kurang lebih tahun 94 kakak saya itu menikah dengan non-muslim Kristen dan kakak ipar saya itu dimasukkan ke dalam Islam oleh kakak saya. Waktu itu masuk Islamnya di Agim. Nah, karena kakak saya punya tugas ke Irian Jaya, akhirnya orang tuanya sendiri mengkristenkan kembali gitu, Ustaz. Kedengaran, Ustaz? Iya, iya. Kodoni? Kedengaran. Kedengaran, Kodoni?
Kau kuping nggak kuping Pak Ari? Kedengaran ya? Gimana, Ustadz? Iya iya Ya, kedengar jelas. terdengar, Kang. Ya, jelas. Ya, jadi intinya gini, dulu tahun 94 ya, kakak saya menikah. Terus apa namanya? Istrinya ini tadinya Kristen, dimasukkan ke Islam. Sebetulnya kakek neneknya apa namanya? eh, kakak ipar saya itu haji Islam. Cuman orang Jawa mungkin kejawen mungkin ya. Jadi Islamnya nggak begitu kuat. Nah, akhirnya eh, mertuanya kakak saya ini, karena mertuanya kakak saya ini nggak kuat karena di sekolah-sekolah non-Muslim, akhirnya dia masuk Kristen. Nah, pertanyaan saya gini, Ustadz, karena sudah lama dia berpisah sama kakak kakak saya, jadi kakak saya minta saya untuk kalau bisa diislamkan kembali katanya gitu. Karena anaknya sendiri sudah nanya-nanya tentang Islam. Pertanyaan saya, kira-kira saya mulai dari mana nih, Ko Dondi, kalau untuk supaya kakak ipar saya ini, mungkin udah mantan kakak ipar ya, mantan kakak ipar saya ini kembali ke Islam, dan juga anak-anaknya juga kembali ke Islam, seperti itu. Nah, yang waktu itu pertama diislamkannya di Agim. Nah, cuman karena yaitu ditinggal kakak saya ke Irian, akhirnya ya dikristenisasikan lagi sama orang tuanya. Nah, sekarang orang tua yang laki udah meninggal. Nah, kira-kira mungkin Ko Dondi punya apa namanya? Punya ngasih apa namanya? Ngasih nasihat atau gimana nggak? Apa yang harus saya lakukan gitu. Sedangkan kakak saya minta tolong untuk dikeislamkan kembali gitu. Baik. Gitu, Sebentar, Ko. Mas, sebentar. Status daripada pernikahan Ya. tersebut, apakah masih suami istri? Sekarang sudah pisah, tapi masih sering ada komunikasi lah gitu. Komunikasinya mah baik, tapi memang udah pisah karena kan udah berbeda akidah, Ko Dondi. Oh enggak, maksud saya status pernikahannya masih suami istri atau sudah cerai, Mas? Sudah cerai, sudah cerai. Sudah cerai. Oh. Ya kalau memang sudah bercerai, Eh, artinya sudah masing-masing. Dan kalau kakaknya Mas ya memang masih. mau masuk Islam, ya tinggal disyahadatkan aja, Mas. Ya. Kalau memang Hmm, KTP-nya adalah KTP Kristen, tinggal Mas bawa ke masjid terdekat atau ke Mualaf Center atau ke KUA atau ke MUI. Nah, pokoknya ke lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf gitu. Ya, setelah apa namanya? hmm. Sudah bersyahadat, sudah mendapatkan sertifikat mualaf, segera ke kelurahan cari petugas Dukcapil untuk mengganti keterangan agama di KTP. Itu Mas, itu juga penting ya. Karena ketika seseorang masuk Yang Islam, kuat, ya, ya, gimana? yang kuat sekali sebetulnya, yang kuat sekali apa namanya ingin masuk Islamnya itu sebenarnya anaknya. Jadi ibunya sendiri saya belum pernah menghubungi lagi gitu. Karena ya waktu pertama kali dia ingin masuk Islam memang saya membantu gitu untuk Hmm. dia masuk Islam. Nah, tapi yang sekarang ini kayaknya kalau misalnya ya itu kan hidayah ya Kodondi ya. Yang agak berat tuh ya ibunya ini gitu. Jadi kalau boleh saya bilang saya tuh mau sembunyi-sembunyi gitu mengislamkan keponakan saya itu gitu Kodondi. Keponakannya umur-umur berapa aja Mas? Satu sih anaknya Oh, cuma yang satu. itu umurnya kurang kurang lebih 23-an lah. Oh. Kalau umur 23 tahun, berarti anak itu kan sudah punya KTP sendiri, Mas. Ya kan? Ya, betul. Kalau sudah punya KTP sendiri, artinya anak itu sudah punya kedudukan hukum yang terpisah daripada orang tuanya. Artinya anak itu sudah tidak dalam Hmm. penguasaan orang tuanya lagi. Maka si anak berhak memilih agamanya sendiri,
Ya, dalam hal ini kalau dia mau masuk Islam, ya tinggal anak itu bersyahadat saja. Seseorang untuk masuk Islam tidak perlu Iya. kepada orang tuanya. Ya, seseorang ini masuknya yang sudah dewasa nih ya, Hmm. tidak perlu izin orang tuanya. Iya. Orang itu hanya perlu izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa bersyahadat di masjid atau di mall center atau di kantor urusan agama atau di MUI, yang mana saja yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf, kemudian harus segera mengurus pergantian KTP. Itu aja yang penting. Nanti Saat ya. masalah komunikasi dengan ibunya itu nanti bisa diurus belakangan, gitu ya. Si anak ini yang paling tahu ibunya atau mas sebagai adiknya, tinggal cari waktu yang paling baik untuk memberitahukan bahwa anak ini sudah masuk Islam. Segala hal-hal yang ditakutkan itu belum tentu terjadi, Mas. Belum tentu terjadi. Jadi yang paling penting adalah ketika anak ini mau masuk Islam, tolong disegerakan, Mas. Ya, tolong disegerakan. Tidak Nggak, perlu izin orang tua. jadi sarannya Ko Dondi, mending dia belajar Islam dulu, apa masukkan Islam dulu aja Ko Dondi? Nah, begini, Mas. Mas kalau Ini mau kan dulu. menjadi, Mas kalau mau menjadi atau mau dicatat di sebuah perguruan tinggi, Mas daftar dulu atau belajar dulu. Daftar dulu. Nah, jadi kalau orang mau menjadi Islam, menjadi Muslim, dia daftar dulu, login dulu, baru belajar gitu. Pembinaan atau belajar Islamnya nanti bisa step by step. Tapi yang penting dia sudah login, sudah daftar, sudah tercatat sebagai orang Islam, segala sesuatunya nanti ada apa-apa, itu sudah menjadi tanggung jawab umat Islam. Itu Mas. Tapi nanti kalau keponakan saya yang non-Muslim ini konsultasi sama Ko Dondi, boleh ya Ko? Oh, kalau itu nanyanya ke Melisa, Mas, bukan ke saya. Iya, iya. Ya, ada di Ya. daftar peserta kayak Melisa. Coba nanti di kontak aja. Ya, makasih Pak Hari pertanyaannya. Kok ini ada di kolom chat ada yang bertanya, kok temanku tiap hari buat status ayat-ayat dan dia Islamophobia. Hmm. Saya saja yang sudah login nggak sebegitunya. Tiap debat sama dia selalu ngotot. Yang jadi pertanyaan pondasi apa yang harus saya lakukan biar menang debat sama dia katanya gitu. Nah, gini, kalau saran saya, kalau ilmu kita pas-pasan, ya, atau pengetahuan kita pas-pasan, sebaiknya hindari debat. Hindari debat, ya, sebaiknya. Tapi kalau memang mau harus melayani debat, ya harus punya ilmunya, harus belajar, gitu ya. Belajar tentang kristologi itu tidak cukup seminggu 2 minggu. Banyak sekali yang harus dipelajari. Tetapi kalau hanya untuk debat-debat ringan, kita bisa belajar dari akidah mereka sendiri yang berdasarkan kitab mereka sendiri. Yang paling mudah, nah ini hanya yang paling mudah ya, yang paling mudah. Bahwa orang Kristen itu kan mengaku sebagai pengikut Yesus, gitu kan? Hampir semua orang Kristen pasti akan mengaku seperti itu. Mereka menyebut diri mereka Kristen karena mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi dari kitab mereka sendiri, kita bisa membaca bahwa yang dilakukan Yesus sendiri di dalam kitab mereka, pertama, tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sendiri, kedua, tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, gitu ya. Seperti tadi di pernyataan saya bahwa yang disebut Kristen pertama kali itu adalah Paulus dan Barnabas dan pengikutnya. Setelah mereka tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Yesus sendiri nggak pernah ngomong Kristen. Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen. Karena akidah Kristen, mereka itu kan konsep ketuhanannya kebanyakan Trinitas. Kedua, konsep keselamatannya, mereka merasa selamat setelah mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Ya, yang berikutnya, di dalam kitab-kitab mereka sendiri, kalau kita baca dengan teliti, Yesus sendiri ternyata dia mengatakan bahwa dia mengikuti atau tidak membatalkan hukum Taurat. Ya, artinya kalau dia tidak membatalkan hukum Taurat, berarti dia akan mengikuti hukum Taurat, gitu.
Di dalam hukum Taurat ada apa? Dia puasa, dia sunat, dia juga sholat, sholatnya sujud malah. Ini ada semua ayatnya di dalam Bible. Dia juga tidak makan babi karena dia ngikut hukum Taurat. Di dalam kitab mereka juga diceritakan Yesus ketika jenazahnya diturunkan. Ini terlepas daripada siapa yang disalib ya. Islam kita tidak percaya bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Tetapi di dalam kitab mereka sendiri diceritakan Yesus disalib, ketika diturunkan jenazahnya dikafani. Nah, sekarang tinggal tanya ke temennya, umat beragama apa yang sekarang laki-lakinya disunat, tidak makan babi, puasa, terus kemudian sholatnya sujud, dan jenazahnya dikafani. Itu. Malah kita orang Islam yang melakukan itu. Jadi kalau begitu, orang Kristen atau temennya siapa yang namanya ini, Mas Yogi ya, bisa katakan mereka, berarti kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Yesus mengajarkan di dalam kitab Kristen bahwa kalau orang Israel tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, mereka tidak akan masuk surga. Itu yang dianggap perkataan Yesus. Matius 18 ayat 3. Tetapi di Paulus mengajarkan bahwa kalau orang Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, mereka tidak akan selamat. Satu sisi, Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17 bahwa dia tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun tidak akan dilenyapkan. Tetapi Paulus mengatakan di sisi lain, di Efesus 2 ayat 15, bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Gitu. Jadi ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Paulus sendiri mengaku bahwa dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul itu khusus untuk orang-orang non-Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Ya. Paulus bilang kepada orang-orang Yahudi, kalian orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalian nih, yang bukan Yahudi, yang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa-dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Makanya kalian tidak perlu sunat. Cukup sunat hati gitu katanya. Ya, cukup sunat hati. Semua makanan kalau kalian berkati dalam nama Yesus halal gitu. Paulus mengatakan begitu, ya. Semua makanan halal. Dia tidak spesifik menyebutkan babi. Tapi buat orang Yahudi kan babi bukan makanan gitu. Jadi maka itu kalau kita sekarang melihat orang Kristen kebanyakan tidak sunat. Ada yang sunat tapi bukan alasan agama, tapi alasan kesehatan. Orang Kristen kebanyakan makan babi. Ada yang tidak makan babi, tapi sedikit, kecil kelompoknya. Gitu ya. Orang Kristen kalau beribadah, apa namanya, nyanyi-nyanyi ya, kalangan Protestan. Yang Katolik dengan liturgi. Ada yang sujud nggak? Ada, tapi sedikit sekali, gitu ya. Sedikit sekali kalangan Kristen yang sujud. Orang Kristen sendiri kalau mati masuk peti, ya, tidak dikafani seperti cerita Yesus di Bible sendiri. Jadi dari hal-hal seperti itu, kita sendiri sebenarnya bisa menanyakan kepada teman kita atau sahabat kita, kalian ini sebenarnya ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Paulus gitu. Kalau yang Yesus lakukan di dalam Bible kalian kok seperti kami orang Islam, sedangkan yang kalian ikuti kok ajaran Paulus gitu. Mungkin kira-kira gitu ya. Itu yang awam-awam, yaitu artinya yang bentuk komunikasi yang ringan-ringan saja gitu. Ya. Semoga menjawab pertanyaan, silakan. Oh, ini ada yang bertanya sangat private tapi tentunya bisa digali hikmahnya, Koh. Izin bertanya, kalau Koh Dondi masuk Islam tahun berapa? Maaf, saat masuk Islam gimana dinamika di keluarga Koh Dondi katanya. Ya, saya bukan apa namanya? Bukan pindah agama Islam. Secara akidah, secara apa ya namanya? Pemahaman di dalam Islam, setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya muslim. Orang itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi kan karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam,
orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Saya kembali ke fitrah saya tanggal 25 Juli tahun 2014. Alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah juga pihak keluarga saya tidak ada yang menentang. Semua tidak ada yang melarang atau bahkan yang sampai melakukan sesuatu tidak. Karena pada waktu saya masuk Islam, saya sudah mandiri, saya tidak tergantung kepada keluarga besar saya. Begitu, Ustaz Irsan? Kok ini ada fenomena gini ya. Ada yang mu'alaf dan ada yang murtad, kurang lebih seperti itu. Banyak sekali di Indonesia ketika ada seseorang yang menjadi mu'alaf, ini sangat vokal sekali dan bisa mendalami agama sebelumnya sangat eh, dalam gitu, sangat akurat. Tapi ketika dilihat yang sebelahnya, orang yang keluar dari Islam, ini lebih senyap gitu. Kok jarang sekali misalnya di ruang-ruang publik media sosial gitu ya, di YouTube dan lain sebagainya, atau di ruang-ruang publik seperti di kajian-kajian umum, ini jarang ada yang vokal gitu. Kok Dondi melihatnya ini seperti apa? Ya, jadi mungkin tidak 100% atau sepenuhnya benar ya. Tidak semua orang yang masuk Islam kemudian vokal dan bagaimana tidak. Saya hanya kaderul aja, saya udah mempelajari kristologi, sudah terlanjur, kemudian saya bergabung dengan sebuah yayasan yang memang bergerak di bidang perang pemikiran, ya akhirnya saya terjun ke dalam dunia apologetika. Kebanyakan orang masuk Islam malah tidak seperti saya gitu. Banyak juga orang masuk Islam, kemudian mereka ya diam-diam saja belajar Islam, belajar baca Quran dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita lihat sisi sebaliknya, orang yang keluar dari Islam masuk Kristen juga tidak semuanya vokal-vokal, tapi ada juga yang vokal. Nah, ya, yang vokal malah yang menonjol itu adalah orang-orang yang mungkin punya latar belakang tertentu, gitu ya. Ya memang cukup lucu-lucu. Orang yang masuk Kristen ngaku dari Islam, ngakunya sudah hafal Quran dan sebagainya. Tapi ketika disuruh baca, bacanya belepotan, ada juga yang begitu. Ada juga ketika sudah masuk Kristen, karena dia merasa pengalamannya apa namanya ingin didengar oleh kalangan Kristen yang lain, dia menjadi apa namanya penginjil yang keliling gitu. Ada juga. Yang jadi YouTuber ada nggak? Ada juga. Jadi YouTuber kemudian menghina agama Islam juga ada. Bahkan sampai berani menantang untuk menghapus 300 ayat dari Quran ada. Tetapi sekarang orang kabur ke Amerika nggak berani pulang gitu ya. Ada yang tahu mungkin Ustadz Irsa tahu orangnya siapa yang saya maksud? Tahu nggak Ustadz? Aduh, lupa lagi. Oh nggak tahu. Ya namanya Saifuddin Ibrahim. Nah langsung saya sebutin aja gitu ya. Dia nggak Ya, berani ini ada yang pulang, di karena kalau dia kolom chat pulang langsung ada masuk Pak penjara karena Saifuddin kita udah kok katanya. gimana? Ya, ini di kolom chat ada yang menjawab Pak Saifuddin kok katanya. Ya, ya gitulah kira-kira ya. Ada juga. Jadi ya kita Ya. tidak bisa mengeneralisasi, Mas. Ada Hmm. yang girohnya tinggi, mualaf, kemudian apa namanya berdakwah, ada. Yang tidak juga ada dan banyak gitu, ya. Jadi gitu Hmm. kira-kira jawabannya, Mas Irsan. Kok ini Bu Rizka Wahyuni ada pertanyaan. Katanya pernah lihat di salah satu cuplikan video bahwa kok sempat membahas Bible khusus kaum menyimpang alias versi Ratu James. Memangnya apa ini salah satu bentuk kekacauan yang terjadi dalam diri kaum Kristiani itu sendiri atau hal lain yang mempengaruhinya? Yang ditanya itu ini, Mas. Ya. Oh, oke. Jadi kalau lihat bentuknya tetap salib, tapi warnanya kita tahu ini warna siapa gitu lah ya. Bible ini diambil dari Bible yang disebut dengan King James Version dalam bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 1611 di Inggris ya. Yang Bible ini namanya sebentar saya tunjukkan ya. Sebentar saya tunjukkan barangnya ya. Siap-siap. Itu langsung on the spot gitu.
Nah, jadi Babel yang pelangi ini diambil dari Babel yang ini. Babel yang saya pegang tangan kanan saya ini adalah Babel yang disebut dengan King James Version. Nah, menurut yang menerbitkan Babel yang ini, mereka mengatakan atau ada catatannya di sini, kalau perlu saya bacakan aja, bahwa disebutkan commonly known to biographers, but often surprising to most Christians. Sudah menjadi rahasia umum, bahkan di kalangan yang membuat biografi-biografi ya, tetapi sering mengejutkan kalangan Kristen bahwa King James atau Raja James itu dikenal sebagai seorang yang biseksual ya. Meskipun dia menikahi seorang wanita, di kalangan teman-teman pasangan seks prianya, itu teman-teman kalangan seks prianya menyebut King James itu dengan sebutan Queen James gitu. Ya. Makanya Bible ini disebut sebagai Queen James Bible. Nah, ya. Kenapa Bible ini dibuat oleh kalangan mereka? Di sini disebutkan dengan jelas bahwa the Queen James Bible is based on the King James Bible edited to prevent homophobic misinterpretation. Kebaca nggak ya? Nah, baca ya. Ya. Jadi Queen James Bible ini Baca. berdasarkan Bible King James yang diedit ya untuk menghindari misinterpretasi kalangan homofobik. Di Bible ini juga dijelaskan ada beberapa ayat yang penerjemahannya dirubah-rubah sehingga seolah-olah apa namanya kalangan mereka homofobik itu menjadi dibenarkan gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi itu makanya dari kalangan mereka sendiri sampai mengeluarkan Bible seperti ini ya hanya dalam bentuk mereka ingin diakui gitu lah. Ya. Itu Mas. Siap kok. Ini ada yang bertanya, Ustadz mau tanya ini tapi di direct message saya, Ko Dondi pernah mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ikut bersama nabinya, tapi kenapa Koh Dondi beberapa kali debat memakai Bible orang Kristen, kan itu bukan Injil yang diwahyukan Nabi Isa alaihissalam. Mohon pencerahannya mungkin itu kok. Baik, jadi gini. Saya memang dari dulu mengatakan bahwa Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran, ya. Tetapi saya juga berani menyatakan bahwa di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen ini masih ada kebenaran, ya, masih ada kebenaran. Sama seperti ketika Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa jangan kalian menolak semuanya, tapi juga jangan kalian menerima semuanya, ya kan? Tentang gulungan-gulungan Taurat yang disimpan oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam gulungan-gulungan itu masih ada kebenaran, ya. Rasulullah juga masih mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk menyimpan gulungan-gulungan Taurat tersebut. Buat apa? Ketika nanti ada kalangan Yahudi datang misalnya, mereka menyampaikan hujah tertentu, ketika dibukakan gulungan-gulungan Taurat di depan mereka sendiri, mereka tidak bisa membantahnya. Nah, maka dari itu saya menggunakan teknik yang sama ya dengan Rasulullah. Saya menggunakan kitab mereka untuk menunjukkan kebenaran apa yang ada di dalam sini, tapi saya juga bisa menunjukkan kebatilan apa yang ada di dalam sini. Itu yang saya gunakan ya. Jadi sekali lagi saya berani katakan, di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Kristen masih ada kebenaran ya. Khususnya dalam hal konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang selaras dengan Quran. Tetapi di dalam kitab mereka, selain ada kebenaran, juga bercampur dengan kebatilan. Untuk itulah saya pakai berdebat dengan kalangan pemuka agama mereka. Saya mau membuktikan kepada mereka, di dalam kitab mereka masih ada kebenaran ini, tapi juga ada kebatilan ini. Gitu ya.
Selain itu, ketika saya berdebat dengan kalangan Kristen, saya sering menggunakan kitabnya orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena saya ingin membuktikan kepada kalangan Kristen bahwa Kristen itu separuh kitabnya bukan punya Kristen, tetapi diambil dari kitabnya orang Yahudi yang ditransformasi menjadi kitab terjemahan bahasa Yunani, kemudian menjadi separuh kitabnya orang Kristen. Jadi seolah-olah orang Kristen itu sudah menafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi menafsirkan dengan kacamata Kristen. Ya, jadi makanya saya pakai Bible-nya Yahudi untuk membuktikan bahwa yang kalian terjemahkan itu beda dengan kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh Kristen. Gitu. Kira-kira gitu jawabannya, Ustaz Irsyad. Oke. Koh, ini dari Pak Jailani Nur Hidayat. Izin bertanya, mengapa Kristen terpecah menjadi begitu banyak denominasi Katolik, Protestan, Ortodoks, dan lain-lain? Mana yang lebih cenderung mungkin ya benar di antara denominasi tersebut? Dan apakah kitabnya beda juga? Kalau sama, lantas apa yang membedakan kitab tersebut? Kok ini menarik. Kalau gitu, Persilakan. saya izin lagi ngambil kitabnya. Kebetulan agak jauh soalnya. Oh, siap kok. Ngotek tata. Kang Deki damang tuh kodon dina ngotek tata. Ya, mohon maaf Ustaz. Ini soalnya tadi Bible-Bible ini habis saya bawa ke masjid, belum saya rapikan lagi, jadi masih agak jauh dari saya. Ini sekarang sudah saya ambil. Sebentar ya Ustaz ya. Siap. Ya, jadi tadi pertanyaannya kenapa di dalam Kristen terjadi perpecahan yang begitu banyak gitu ya. Betul. Di abad-abad awal sampai abad keempat itu kekristenan kita kenal hanya satu sebutan, yaitu Kristen Pentaki namanya. Kristen Pentaki ini adalah Kristen yang menguasai wilayah-wilayah Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antiok. Kemudian setelah adanya Konsili Kalsedon tahun 451, itu mulai terjadi perpecahan. Sudah mulai terpecah, ada gereja-gereja yang disebut dengan gereja-gereja timur gitu ya. Salah satu bagian dari gereja timur ini yang disebut dengan gereja Nestorian. Bisa jadi, ya ini bisa jadi ya, bisa jadi saudara daripada istri Rasulullah, yaitu Warokah bin Affan, bisa jadi dia adalah bagian daripada golongan gereja timur gitu ya. Nah, setelah itu dari Konsili Kalsedon itu pada tahun 1054 gereja ini pecah menjadi Katolik dan Ortodoks ya gitu ya. Perpecahannya selain daripada masalah manajemen pemimpin gereja, juga ada perbedaan akidah. Yang Ortodoks bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Jadi hanya masalah seperti itu timbul sebuah perpecahan besar antara Katolik dan Ortodoks. Itu di tahun 1054 Masehi. Kemudian di tahun 1516 Martin Luther protes kepada Katolik. Martin Luther adalah bagian dari Katolik awalnya. Dia protes kepada gerejanya sendiri bahwa di dalam gereja itu sudah terdapat penyimpangan atau praktek-praktek yang tidak alkitabiah gitu. Salah satunya adalah praktek pengampunan dosa yang dilakukan oleh umat Katolik di dalam bilik pengampunan dosa. Jadi di dalam gereja Katolik itu ada bilik pengampunan dosa, yang mana jemaat yang merasa punya dosa tinggal masuk ke dalam bilik itu, mengaku kepada Roma atau Uskupnya punya dosa ini nanti akan diampuni. Menurut Martin Luther hal itu tidak boleh dilakukan karena masalah dosa pengampunan itu urusannya langsung antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Ada lagi di dalam praktek tersebut nanti pengampunan dosa itu bisa dikeluarkan pakai sertifikat gitu. Kalau ada sertifikat pasti ada uang kan gitu.
Belum lagi sertifikat itu juga bisa digadaikan. Nah, jadi itu salah satu poin-poin yang diprotes oleh Martin Luther sehingga timbul Martin Luther mendirikan gereja sendiri namanya gereja Protestan. Karena protes, makanya disebut Protestan. Tidak lama nanti setelah itu di abad 16, 17, 18, 19 itu gereja Protestan ini juga terpecah-pecah. Di bawah Protestan nanti ada timbul aliran Lutheran, ada aliran Anglikan, ada aliran Calvinis, ada aliran Baptis, ada Anametodis, dan sebagainya. Dari setiap aliran ini pecah lagi ke golongan-golongan yang lain. Nanti sudah pecah, bergabung lagi gimana gitu ya. Total itu yang disebut dengan denominasi. Total itu di seluruh dunia sekarang itu kira-kira baru ada 60.000 denominasi di seluruh dunia. Ya, baru 60.000, belum 2 juta nih. Nah, jadi begitu banyak denominasi yang lahir karena adanya apa? Perbedaan yang tipis di dalam akidah mereka sendiri. Misalnya nanti ada kelompok yang mengutamakan Roh Kudus, timbul aliran ini. Ada kelompok yang mengutamakan sosok tertentu, Yesusnya atau Bapaknya sendiri, alirannya lain lagi. Nah, bagaimana dengan kitabnya? Ketika Katolik dan Ortodok berpisah, ya, ini Bible-nya Katolik, yang kecil, ini Bible-nya Ortodok. Yang Ortodok di dalamnya ada 78 surat. Yang Katolik ada 73 surat, beda 5 surat. Jadi yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Kemudian ketika Katolik diprotes oleh Protestan, yang Katolik 73 kitab, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Jadi yang Protestan 66 surat. Di sisi lain ada Kristen lain yang menyebut diri mereka adalah Kristen Ethiopia. Ini jumlah suratnya ada 81 surat. Jadi ini 81 surat, yang ini 78 surat, yang ini 73 surat, yang ini 66 surat. Jadi dalam hal ini, kitab mereka sendiri juga belum final gitu ya. Jumlah suratnya beda-beda, apalagi jumlah ayatnya gitu. Bahkan yang sama-sama Protestan, yang sama-sama 66 surat, ini pun juga timbul versi yang lain-lain. Kenapa begitu? Karena ada ayat yang di sini ada, nanti ada kelompok lain yang bilang ayat itu palsu, dia mengeluarkan ayat apa? Bible versi mereka sendiri. Contoh, misalnya. Ini yang punya Protestan 66 surat. Ini juga punya Protestan 66 surat. Kalau yang ini mengikuti kelompok yang konservatif, semua ayat yang ada di dalam dokumen-dokumen mereka masuk semua. Ini kelompok yang kritik teks. Ini Bible namanya New International Version, ya. Yang New International Version mereka menolak ayat-ayat belakangan yang ditambahkan atau disisipkan, dan mereka hanya mengambil dari manuskrip-manuskrip yang paling tua gitu. Jadi di sini ada ayat tertentu, di sini nggak ada, mereka membuang gitu. Mereka tidak mau masukin ayat itu karena mereka menganggap bahwa ayat-ayat itu adalah tambahan. Nah, belum lagi versi-versi yang lain ya. Ini LAITB, ini NIV. Tadi saya tunjukin KJV. Nanti di Amerika ada lagi ESV. Ada lagi di Eropa ESV. Tadi saya tunjukkan yang ini NAB. Ya. Nanti keluar lagi yang versi barunya NABRE, New American Bible Revised Edition. Yang KJV juga mengeluarkan New King James Version. Nanti ada lagi Revised Standard Version. Contoh mana ya? Ini ada lagi The Geneva Bible. Begitu banyak versi-versinya. Ini ada lagi yang versi The Reader's Digest Bible. Ini ada lagi yang namanya The Jerusalem Bible. Padahal suratnya sama, tapi jumlah
isi ayatnya beda-beda. Artinya ada beberapa ayat yang dibuang gitu ya oleh versi tertentu gitu. Nanti ada lagi yang ini, Revised Standard Version. Yang ini juga yang mengikuti kelompok kritik teks. Mereka tidak mau memasukkan ayat-ayat yang ditambahkan belakangan. Mereka kembalinya kepada dokumen-dokumen di abad keempat untuk masuk dalam Bible ini. Jadi ayat-ayat yang dianggap tidak asli di sini tidak ada gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi saya bisa mengatakan begini, konsep yang dikatakan firman Tuhan menjadi kitab, ya, dengan begitu banyak versi seperti ini, jumlah surat yang berbeda, jumlah ayat yang berbeda, berarti konsep firman yang menjadi kitab di kalangan mereka bisa kita katakan belum final gitu, ya, atau kata orang Tanah Abang belum kelar gitu. Itu satu, konsep firman Tuhan menjadi kitab. Konsep Tuhan menjadi manusia itu juga belum final, karena tadi saya katakan ada kelompok Trinitarian, ada kelompok Unitarian, ada kelompok Oneness. Ketiga kelompok ini memandang berbeda tentang konsep ketuhanan tersebut. Jadi konsep Tuhan menjadi manusia pun belum final, ya. Konsep ketuhanannya belum final, konsep kitabnya juga belum final gitu. Kira-kira gitu ya, Ustaz. Siap. Koh Dondi berbicara tentang apa yang dibicarakan kita malam hari ini tentunya sangat menarik sekali ya. Namun ada keterbatasan waktu yang membatasi kita semua. Oleh karenanya kami haturkan terima kasih Koh Dondi atas ilmu pada malam hari ini. Jadi Koh Dondi ikut capek-capean nih buka kitab-kitab, lari-larian dan lain sebagainya. Ini Sekali kalau lagi ngomongin terima versi kasih. kitab saya jadi semangat, Mas. Siap. Jamaah Majelis Madani yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Koh Dondi, ditambah banyak sekali ruang-ruang diskusi yang tadi kita lihat dan kita kaji. Selanjutnya dilanjutkan kepada Ustadz Dudi Mutakin, dipersilahkan Ayahanda. Insyaallah. Terima kasih Ko Doni. Barusan Melisa juga mengumumkan itu di ruang chat, ada bukunya Koko yang insya Allah bagus untuk kita miliki ya. Dengan stok yang terbatas ini bisa ditulis di kolom chat nomor WhatsApp-nya Melisa. Insya Allah. Sahabat, luar biasa. Sebuah penjelasan yang tidak seteoritik pertemuan pertama, tapi betul-betul pragmatis ya. Akhirnya kita paham, oh gitu. Kalau belum paham tentang agama Nasrani Islam, jangan dulu debat lah, nanti ke gusur-gusur gitu ya, ke bawah-bawah. Itu Iya. eh, kita doakan saja. Kalau bisa mungkin ada pakar-pakar di sekitar kita yang bisa memahamkan tentang Nasrani, tentang Islam kepada dia yang kita ingin dia mengerti tentang itu. Urusan masuk Islam itu jelas urusan hidayah, dan Kodoni juga berikhtiar, saya berikhtiar, Ustadz Irsyad juga berikhtiar, semua kita berikhtiar, paling tidak menjaga iman kita. Sahabat, Kodoni ini nantang ini sama kita. Ada nggak sih gereja yang dijual? Itu jualan. Ada nggak sih Saya baru gereja? dapat info Ustaz di Medan ada yang mau dijual. Nah, ini sedang saya jajakin Ustaz. Masya Allah. Di Insya Jawa, Allah doanya Ustaz ya, mohon doanya ya. Jawa Timur sudah jadi ya. Yang Wonosalam ya. Ya, yang Wonosalam alhamdulillah masjidnya sudah jadi. Kita juga sudah taruh imam di situ, taruh marbot di situ, dan kita sudah persilakan masyarakat sekeliling masjid itu untuk menggunakan masjid tersebut, Ustaz. Masya Allah. Nah ini Alhamdulillah. tadi mungkin pertanyaan Ustadz Ersyad ini, kenapa ya yang Muslim sendiri tidak seberani itu, gitu kan? Sementara yang baru masuk Islam, waduh, ya bukan baru masuk Islam, baru kembali kepada fitrahnya, gitu kan? Itu kok berani? Tergantung latar belakang. Kodon ini orang cerewet dari dulu.
Harus lewat. Ya orang keren dari dulu jadi jadi apa ya? Jadi ranger lah. Alhamdulillah buat kita semua. Kita doakan kau Doni dengan usaha dan dakwahnya bisa berhasil dan nanti ada pembuktian bahwa ada gereja-gereja yang dijual dan juga dibeli sama kau Dodi dan gengnya Amin, gitu. amin, 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 amin. Dan kita semua, saya tidak mengomentari apa isi pembahasannya tadi. Yang jelas malu rasanya kalau kita hanya sekedar bisa sholat tanpa mengurusi keamanan dan keselamatan umat Muhammad. Ini rasanya sekarang umat Muhammad ini sedang keseret-seret. Terbukti dari kekalahan umat Islam dalam politik di Indonesia. Ini kekalahan menurut saya. Ini bukti bahwa ternyata mayoritas umat Islam di Indonesia itu tidak seperti mayoritas yang ada dalam bayangan kita yang 80% lebih. Ternyata belum. Belum sampai di situ. Kalau saya ingat Al Ustadz Mars Dedek dulu mengatakan umat Islam itu paling banyak di daerah Jawa Barat, itu pun relatif di Sumatera Barat, kata di Sulawesi Selatan, kata Ustadz itu begitu. Gereja ada absennya, Hindu Buddha ada absennya, siapa anggotanya, ya kan? Semua agama ada absennya, yang tidak ada absennya hanya umat Islam di masjid. Betul. Yang absen itu kalau dijumlahkan, sisanya tinggal Muslim saja. Saya tidak ada di dalam absen itu hanya 26,5% saja. Itu pun belum tentu sholat semuanya katanya. Kaget saya waktu itu mendengar ceramah beliau. Iya ya, yang lain ada absennya, kita nggak ada. Kita hanya 26,5% saja. Harus semakin kokoh. Terima kasih kau Dondi, mudah-mudahan ini menguatkan kita semua. Sama-sama, Pak Dodi. Ya. Amazing kehadiran Koko di sini. Itu saja Irsyad, Mangga. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh, jamaah Majelis Madani semuanya yang ada di ruangan Zoom dan juga di channel YouTube Majelis Madani. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk kita sama-sama menggali ilmu pada malam hari ini bersama Koh Dondi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mempertajam dan memperkuat kualitas keimanan kita. Karena semakin dalam ilmu, semakin harus nampak kedekatan kita kepada Allah dan pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Koh Dondi, terima kasih. Kita tunggu lagi di sesi yang lain. Mudah-mudahan berkenan bersama dengan Majelis Madani. Ustadz Mutakin, terima kasih. Dan jamaah Majelis Madani semuanya. Sampai bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan dan yang paling terpenting mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Nuhun.